Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Yihe pun seketika berlari menuju sebuah cahaya di depan. Yihe pun merasa yang terpenting sekarang adalah keluar lebih dulu, baru bicarakan lagi nanti. Dan sesampainya di ujung cahaya, tiba-tiba Yihe dipindahkan ke sebuah kota hancur. Yihe pun seketika bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya. Bahkan light magnetic field-nya tidak merespon. Yihe pun penasaran apakah mungkin tempat ini menyekatnya. Namun Yihe menyebut bahwa ternyata cara lama masih berhasil. Yihe seketika terbang dan naik ke atas gedung tinggi. Dan seketika bersiap melepaskan automech Kamehame. Serta menegaskan untuk tidak sok misterius di hadapannya. Dan seketika Yihe melepaskan automech Kamehameha ke udara. Lalu serangan Yihe pun seketika mengakibatkan ledakan besar di udara. Dan ini menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Mereka pun bertanya-tanya ledakan besar apakah ini dan ulah siapakah ini. Mereka pun seketika penasaran siapa ekspor ini, mengapa kemunculannya begitu mencolok. Dan di samping itu, Chujo pun segera berlari menuju ledakan tersebut. Lalu Liu Qingzu yang melihat ledakan ini menyadari bahwa Yihe benar-benar datang ke sini. Padahal dirinya sudah bilang untuk tidak membiarkan Yihe datang ke sini. Kemudian Yihe sendiri mengatakan bahwa sepertinya yang dirinya tarik kali ini bukan cuma teman sekelas dan rekan satu tim, tapi juga musuh. Yihe pun heran orang ini masih pakai topeng babi. Jelas-jelas bukan orang yang baik. Yihe pun kesal melihatnya karena sok misterius. Dengan ini, biarkan dirinya robek topengnya sampai hancur. Dan seketika Yihe melompat maju dan bersiap melepaskan atomic fist. Sedangkan kepala babi juga bersiap dengan senjatanya. Hingga dua serangan saling dilepaskan. Yihe yang melihat kepala babi tidak apa-apa bertanya-tanya dalam pikirannya. Kepala babi padahal kena pukulan energi nuklirnya tepat di wajah, tapi dia tidak apa-apa. Sedangkan serangan kepala babi berhasil menusuk tubuh Yihe. Namun nyatanya Yihe tetap santai menghadapi ini dan bertanya kepada si babi, mengapa tubuhnya sembuh secepat ini. Dirinya bisa menahan serangan darinya hanya dengan otot miliknya. Kekuatan babi memang tidak terlalu kuat, tapi senjata babi cukup unik. Seolah-olah bisa mengabaikan pertahanan. Yihe pun bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya si babi ini. Dengan ini biarkan dirinya periksa dengan benar. Yihe seketika membuka mulut babi dan melepaskan atomic breath hingga menghancurkan tubuh lawannya. Yihe pun menyebut bahwa dirinya ini orang yang jujur. Kalau dirinya bilang akan merobek, pasti akan dirinya lakukan. Lalu di saat itu Yihe menyadari ada sesuatu di dalam topeng ini. Saat Yihe memeriksanya, ternyata itu adalah sebuah liontin. Yihe pun bertanya-tanya, jangan-jangan ini ujian dari Huadu. Mengalahkan monster terus dapat item ini. Selain itu, senjata orang bertopeng ini sepertinya diberi kekuatan aura martial tingkat tinggi. Tapi begitu auranya menghilang, senjatanya akan kembali jadi biasa. Yihe pun bertanya-tanya apa gunanya liontin ini. Apakah dirinya harus mencari banyak orang bertopeng dan merebut liontin dari dalam kepala mereka? Di saat yang sama, sebuah panah datang mengarah kepada Yihe. Yihe pun sadar bahwa sesuatu sedang mengarah kepadanya. Yihe pun menyebut ini seperti game Royal Battle. Dan segera Yihe menangkap panah ini dengan kekuatan auranya.
Ye He tidak menyangka secepat ini sudah datang gelombang berikutnya. Dirinya paling benci serangan mendadak. Di saat Ye He ingin bergerak maju, lagi-lagi serangan tiba-tiba datang dari musuh yang lain dari permukaan gedung. Dan di saat yang sama pemanah pun melepaskan banyak anak panahnya, hingga Ye He terkena banyak serangan. Ye He pun bertanya apakah mereka pikir bisa membunuh dirinya dengan serangan seperti ini. Ini sungguh naif. Dan seketika Ye He merubah bentuknya menjadi Titan kolosal. Dan seketika pukulan pun dilepaskan. Hingga skala serangan ini membuat gedung tersebut hancur. Orang-orang yang melihat hal ini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Seluruh bangunannya runtuh. Lalu Ye He sendiri pun ingin tahu siapa pria yang telah membuat dirinya hampir menjadi sate. Dan ternyata lawannya adalah si kepala kelinci. Ye He yang melihat lawannya menduga bahwa ini benar-benar tanda zodiak. Dan kembali si kelinci bersiap melakukan lompatan super. Dan seketika melompat cepat ke arah Ye He layaknya sebuah tembakan. Di saat Ye He mencoba menendangnya, si kelinci mampu melakukan manuver dan mengubah jalurnya. Ye He pun tidak percaya ini, si kelinci tahu martial art. Dan saat ini tombak si kelinci menargetkan kepala Ye He. Saat tombak hampir sampai, Chu Zhou nyatanya datang dan menggunakan teknik martial art Ice Wall untuk melindungi Ye He. Chu Zhou yang datang pun seketika menutup jalur pelarian si kelinci dengan esnya. Chu Zhou pun mengatakan kepada Ye He bahwa tadi nyaris saja Chu Zhou meminta Ye He untuk menyerahkan kelinci ini kepada dirinya. Di saat Chu Zhou menyerangnya kembali, si kelinci mampu melompat untuk menghindarinya. Kelinci pun seketika menargetkan Chu Zhou dan menghujaninya dengan serangan tombak, namun Chu Zhou mampu menghalau semua tusukan tombak ini. Hingga tombak si kelinci membeku. Hingga Chu Zhou mampu memberikan serangannya dan membuat si kelinci terlempar. Dan di saat si kelinci terfokus kepada Chu Zhou, di saat itu Ye He dengan lengan kolosal Titan menyerang si kelinci hingga serangan ini mengenai si kelinci dengan telak. Dan cahaya ledakan pun kembali mengudara. Beberapa menit yang lalu, seorang peserta pun bertanya-tanya mengapa di sana tidak ada suara lagi. Jangan-jangan orang yang masuk dengan gaya seheboh itu sudah mati. Rekannya pun yakin bahwa dia pasti sudah mati. Orang-orang bertopeng itu saja diserang belasan orang dari mereka tapi tidak terluka. Senjata mereka bisa menembus pertahanan apapun. Jelas orang-orang bertopeng bukan lawan yang bisa mereka hadapi di level ini. Orang yang datang dengan gaya sepertinya menembakkan meriam ke langit itu terlalu sombong. Pasti cuma mahasiswa dari kota kecil yang berhasil masuk Universitas Huadu. Seperti sebuah istilah katak dalam tempurung yang sok hebat. Sejujurnya, para juara dari kota besar itu benar-benar berada di level yang berbeda dari anak-anak kota kecil. Dirinya dengar Yan Zhengxiong dan Aoyang Ze dari Modu, Lan Yuxi dari Sendo, dan Xin Chen dari Pulau Liuli. Semuanya sudah mulai memburu orang-orang bertopeng. Dirinya benar-benar tak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Temannya pun bertanya apakah mereka sehebat itu. Kalau begitu, ketua mahasiswa baru kali ini pasti lahir dari salah satu dari mereka. Namun rekannya tidak membenarkan hal itu. Ketua mahasiswa baru dari setiap angkatan selalu berasal dari Huadu. Dibandingkan dengan para jenius dari Huadu, para siswa dari daerah lain di negara Xia sama sekali tidak sebanding. Dari kecil saja sumber daya pelatihan mereka sudah sangat berbeda. Dan di saat dua orang ini sedang mengobrol, tiba-tiba ledakan cahaya pun kembali terjadi. Orang itu pun bertanya cahaya dengan kekuatan luar biasa barusan itu apa? Apakah itu meriam elektromagnetik? Rekannya pun menyebut temannya ngelantur. Mana mungkin ada meriam elektromagnetik di sini. Di sisi lain, Yan Zhengxiong pun bertanya kepada rekannya yang bernama Aoyang Ze mengenai pendapatnya tentang ini. Yang Ze pun menyebut bahwa cara menyerang seperti itu sepertinya bukan gaya si pria bertopeng. Kemungkinan besar itu adalah ulah salah satu murid baru. Yan Zhengxiong pun bertanya soal murid baru ini. Selain beberapa orang dari Huadu, mana mungkin masih ada orang lain yang menguasai kekuatan sehebat itu. Yang Ze pun mengatakan bahwa mereka harus pergi ke sana. Bagaimanapun juga mereka sudah mengumpulkan 4 liontin binatang dari tikus, anjing, monyet, dan kuda. Lan Yuxi dari Sendo setidaknya memiliki liontin domba. Xin Chen dari Pulau Liuli setidaknya memiliki liontin ular. Lalu seorang murid baru bernama Liu Qingzu sepertinya juga membunuh si kepala banteng.
dan mendapatkan liontin sapi. Jika benar orang-orang bertopeng itu mengumpulkan liontin berdasarkan 12 zodiak, maka sekarang hanya tersisa 5 liontin dari babi, kelinci, ayam, harimau, dan naga. Sedangkan untuk naga, makhluk itu, Yan Zhenxiong tahu sendiri, dia adalah eksistensi yang sepenuhnya mematikan jika disentuh. Itu adalah bos yang hanya bisa dihindari, bukan dilawan. Liontin-liontin yang tersisa pasti ada beberapa di antara para murid baru yang memancarkan cahaya biru itu. Shinchan dan Lan Yuxi kemungkinan besar juga akan tertarik ke sana. Yang Ze pun mengatakan kepada Yan Zhenxiong bahwa permainan ini sudah memasuki babak final. Jika mereka ingin menang, mereka hanya bisa merebutnya dari orang lain. Kemudian Chu Zhao yang mendapat liontin ini pun bertanya kepada Yi He, apakah ini? Yi He pun mengatakan bahwa sebelum Chu Zhao datang, dirinya sudah mengalahkan seseorang yang memakai topeng kepala babi, lalu menemukan liontin berbentuk babi dari dalam kepalanya. Jika dugaannya benar, ujian kali ini adalah untuk mengumpulkan semua liontin bertema zodiak. Chu Zhao pun bertanya apakah mereka harus mencari para pemakai topeng. Yi He membenarkan hal itu. Barusan saat dirinya berada di atap gedung, ada seseorang yang menembakkan panah dingin ke arahnya. Sepertinya orang itu kemungkinan kabur saat kekacauan tadi. Tapi anak panahnya sempat mengenainya. Jadi dirinya bisa melacaknya lewat itu. Dengan ini, Yi He mengajak Chu Zhao untuk pergi. Lalu saat mereka pergi, mereka melihat bekas pertempuran. Dan seseorang sudah lebih dulu sampai ke sini. Chu Zhao pun menyebut bekas terbakar ini masih hangat. Mereka belum pergi jauh, dan Chu Zhao merasa ini sudah dekat. Segera Chu Zhao mengarahkan teknik esnya ke sebuah tempat dan seketika seorang wanita muncul serta mengatakan bahwa penyamaran optiknya ternyata berhasil ditemukan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.